Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar. Let's go. Oke, ini dia box paketannya dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia box smartphone-nya, tipis banget ya, kayak iPhone. Samsung ya memang saingannya iPhone sih. Dan di sini masih ada apa? Anggaplah green pill. Kalau di iPhone ini ada tulisan do not accept if sale is broken, caution sale package. Oke, di sini kita dapat bonus non-stop kartu Axis. Oke, kita buka plastiknya dulu guys. Oke, yang kita ambil yang warna lilac, namanya ini lilac. Nah, dan yang ini tulisan Galaxy A35 nya 5G, dan ini dari depannya tampilannya keren banget sih. Total kuota 125 GB. Di bagian kirinya 35 5G, kanannya kosong, dan di bagian bawahnya di sini awesome lilac. Wih, warnanya ini yang lilac ya. 8 plus 256 GB. Oke, dan sekarang kita buka segelnya. Oh, ini segelnya di sini buka. Nah, ini keras ya, nggak kayak di iPhone yang mudah dibuka. Tebel banget ini segelnya. Oke, setelah itu kita plotin. Ya, kayak gini doang. Ini ada box kecil guys. Yang di sini ada SIM ejector, dan di sini ada manual. Oh, ada manual book dan juga kabel charger gitu doang sih. Type C itu Type C. Ya, ini sudah meniru gayanya iPhone sih, tanpa chargeran. Oke, dan di sini kita dapat bundling. Dan kita ke smartphone-nya. Wis, plastiknya juga premium guys. Bukan, kalau dulu kan plastik, ini bukan plastik tapi kertas guys. Bukanya dari sini ya. Nah, kayak gini. Wush, mantap warnanya guys. Dan ada lengkungannya. Di sini ada lengkungannya guys. Tuh, keren. Dan seperti biasanya Samsung itu ngasih kita nih, ada plastiknya bagian kiri sini, yang kanan kiri atas bawahnya juga. Wis, oke. Dan mungkin ini aja sih yang kita dapetin kalau kita beli Samsung A35. Oke, kita pinggirin dulu guys. Dan kita ke smartphone-nya. Wis, kalau kita lihat desainnya ini di bagian depannya bezelnya masih tebal sih menurut saya. Ya, ini masih tebal. Dan kalau kita bahas di bagian sisi-sisinya, di bagian kanannya di sini ada tombol on off dan juga tombol volume up down. Dan ini melengkung ya, bagian sininya melengkung. Ini tombol, biasanya ke bagian tombol ini malah ke dalam, biasanya cekung ke dalam, ini malah menonjol keluar. Di bagian atasnya di sini ada mikrofon, dan juga di sini ada SIM tray. Kita lihat SIM tray-nya. SIM tray-nya dia modelnya hybrid ya. Ini SIM 1 dan sini bisa SD card atau SIM card lagi ya. Atau teman-teman bisa pakai eSIM sih sebenarnya. Dan di bagian sisi kirinya di sini kosong ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada mikrofon dan grill speaker. Oke, dan sekarang kita setting bentar. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 256 GB, ternyata sudah kepake 17,41 GB ya. Lumayan kecil sih, nggak nyampe 20 GB. Mantap. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Wis, kalau kita lihat dari desainnya sih cakep banget ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih. Oh ya, ini belum saya kletekin. Kita kletekin dulu. Warna lileknya kayak gini ya. Dan ini kalau kita lihat desainnya, kan memang dari Samsung itu dari dulu konsisten dengan kamera yang berjejer 3 kayak gini, baik yang seri ultra atau yang apalah. Kalau yang lainnya ada di tengah, ada yang piring atau segala macam, bulat dan segala macam sih. Kalau Samsung sih tetap konsisten ya. Jadi kalau teman-teman itu lihat sekilas Samsung, pasti modelnya kayak gini Samsung, kayak gini Samsung. Oke. Dan di bagian depannya ini Samsung masih konsisten, di bawah yang harganya 5 jutaan ya kayak gini sih. Bezelnya masih tebal. Jadi kalau teman-teman pengen yang bezelnya agak tipis, itu yang harga 5 jutaan ke atas sih. Terutama yang seri S ya, itu biasanya lebih tipis. Dan sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Sebenarnya nih variannya ada 2 sih. Ada yang RAM-nya 8GB internal 128GB, tapi saya cek di linknya itu ternyata nggak dijual sekarang ya. Mungkin dulu ada, tapi sekarang sudah nggak dijual katanya. Dan ada juga yang varian RAM 8GB internal 256GB yang saya beli ini. Saya dapetin harganya sekitar ya 4.700.000-an ya. Ada dapat cashback juga. Ini sebenarnya kalau di harga resminya 4.999.000. Nah, kalau yang internal 128GB itu harganya sekitar ya 4.499.000-an sih, beda 500.000-an kayaknya ya, segitu. Kalau Android sih biasa.
Dan kalau kita baca bagian varian warnanya, ini warnanya ada 3 varian warna. Kalau di link lain itu ada yang 4 varian warna ya, tapi yang saya lihat di linknya Samsung sekarang cuma 3. Kalau dulu mungkin nggak tahu, ada yang warnanya ice blue, lilac, navy, dan lemon. Yang saya ambil ini yang lilac ya, warnanya kayak rainbow gitu ya, ungu tapi agak rainbow gitu. Dan sekarang kita bahas di bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan kaca ya. Ini cakep sih, sudah menggunakan kaca. Dan framenya ini masih menggunakan plastik dan nonjol kayak gini ya. Kalau biasanya di tombol ini kan cekung ke dalam. Ini malah bagian tombol yang ditonjolin. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya ini sudah menggunakan layar Super AMOLED yang ukurannya itu 6,6 inch. Resolusinya Full HD Plus yaitu 1080 x 2340 pixel. Sedangkan di rasionya ini 19,5:9. Refresh rate-nya mantap di 120 Hz ya. Dan untuk kecerahannya sampai 1000 nits di bawah terik matahari, terang banget. Untuk proteksinya dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus ya. Jadi dia aman untuk scratch ya, untuk baret itu lebih aman. Dan dia juga ada always on display-nya ya, karena dia sudah menggunakan AMOLED. Dan untuk keamanannya dia ada 2 keamanan. Yang pertama dia ada face unlock-nya yang lumayan cepat. Dan dia juga ada fitur ketuk 2 kali untuk menyalakan layar dan mematikan layarnya. Dan dia juga ada fingerprint-nya yang under display, dan dia pakai optical ya, pakai optik gitu. Dan dia juga memiliki IP67 yang tahan air dan juga debu ya. Ya, dia bisa dibuat renang, bisa dicelupin ke dalam air dalam 1 meter 30 menit ya. Ya, lebih dari situ nggak tahu. Tapi walaupun sudah ada IP67-nya, saya saranin nggak dicelupin ke dalam air sih, karena nggak termasuk garansi kalau sudah kena air biasanya, walaupun ada IP67-nya. Dan sekarang kita bahas bagian Android-nya. Dia Android-nya menggunakan Android 14 dan interface-nya menggunakan MIUI 6.1 ya. Ya, Samsung itu biasa ada selalu dapat update sih. Bisa sampai 3 tahun ke depan biasanya. Bahkan ada yang sampai 5 tahun ke depan. Ya standar lah. Untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari Exynos 1380 ya, yang sudah 5 nanometer yang didukung dengan RAM 8GB, internal 256GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmark-nya dia mendapat 630 ribuan. Masih kurang ngebut sih di harga 4 jutaan. Kalau merek-merek lain sudah ada yang hampir 1 jutaan, bahkan 1 jutaan ya. Ya gokil sih, tapi yang standar Samsung kayak gitu. Yang penting ada aja sih kayaknya. Karena Samsung itu peminatnya sudah banyak dengan software yang begitu clear dan juga mulus sih. Dan untuk sensor-sensornya dia lumayan lengkap sih kalau kita lihat di sensor box. Dan yang absen cuma 2 aja dan standar sih, kayak sensor tekanan juga sensor suhu. Sensor magnetik dia juga ada sih. Untuk giroskopnya dia lumayan agresif kayak gini, lumayan gerak sih. Dan untuk lain-lain dia ada Bluetooth 5.3, NFC sudah ada, speaker sudah stereo, yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang chargernya nggak dapat charger sih, jadi kita harus beli charger. Bisa mendukung sampai 25 watt ya. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 9%. Ya standar lah, nggak begitu awet dan nggak begitu boros. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger 20 watt dari Samsung, dia 1 jam bertambah 64%. 64% ya, lumayan lah. Ya kayaknya butuh sampai 1,5 jam ya baru full ya, atau 2 jam kayaknya. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada 3 kamera, yang mana kamera utamanya dia bersolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide. Ada OIS-nya ya, mantap. Dan ada 8 megapiksel aperture f2.2 ultra wide. Dan satu lagi ini kamera gimmick ya, 5 megapiksel aperture f2.4 makro ya. Dan untuk kamera depannya dia beresolusi 13 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan kalau kita lihat di setting-setting kameranya, sini ada mode foto yang bisa ke 0,5. Wis, 0,5 ya. Biasanya 0,6. Di Android itu 0,6. Ini 0,5 ya, cakep guys. Dan di sini ada 2 kali sampai zoomnya 10 kali ya. Dan di sini juga ada mode potret, mode seru. Dan di sini juga ada mode video. Perekaman videonya bisa sampai UHD 60 fps atau 4K ya, 4K 60 fps, mantap sih. Wis. Dan di kamera depannya kita coba lihat, dia bisa sampai sama, tapi di sini 30 fps ya, 4K-nya ya. Oke, mantap sih. Dan di sini ada mode lainnya, di sini ada mode pro video, malam, makanan, panorama, makro, gerak super lambat, gerak lambat, hyperlapse, dan ambil sekali. Itu aja sih. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A35 5G ya. Kalau kita lihat di layar sih stabil, smooth.
kita bisa ganti ke 0,5 nya ya, tapi dia ada jeda gitu ya. Nah, dan pindah ke zoom, bisa zoom sampai 10 kali dan masih agak stabil gitu ya. Kita ganti ke kamera wide dan kita coba buat lari. Kita ganti ke ultra wide nya 0,5 nya kayak apakah selebar Samsung iPhone ya. Kita coba buat lari sestabil apa. Oke. Dan ternyata kalau pakai 4K dia mentok di 30 fps ya, bukan 60 fps ya. Saya kira bisa sampai 60 fps ya. Kita coba buat lari. Dan yang bisa 60 fps ini cuman di 1080p 30 fps ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba lari dah. Dan ini dia perekaman kamera depannya dari Samsung A35 5G. Natural banget sih, wajah saya kucel kayak gini. Dan dia canggihnya kalau di Samsung itu bisa langsung ganti ke kamera belakang atau kamera depan kayak gini tanpa di stop kameranya. Jadi tanpa di stop. Jadi nggak usah stop, ganti. Tapi perpindahan lensanya itu lama banget sih. Pindah lagi dan kamera depannya lagi. Ini kita coba buat lari. Wih, di layar stabil. Dan ini resolusi 4K di kamera depannya. Wis, teman-teman bisa lihat HDR-nya, tapi memang nggak terlalu terang ya, karena mataharinya lagi kena mendung. Tapi cakep loh, tuh. Ini HDR-nya keren, kelihatan banget di bagian atas itu awan-awannya. Wis, langitnya juga. Biasanya kan putih semua kalau HP tanggung kayak gitu. Cakep. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Samsung A35 5G. Wis, keren banget sih, ini terang banget sih. Kita coba ganti ke ultrawide-nya, apakah seterang ini ya. Dan masih terang banget sih, walaupun mungkin resolusinya sudah berkurang dan ada jedanya itu ya. Nah itu suara saya pasti terpotong karena ada jeda ya. Saya nggak berhenti ngomong, ini pasti kepotong lagi. Nah kita coba putar. Untuk kamera depannya kayak gini, kok agak merah gitu ya warna kulit saya itu. Nah teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kamera depannya ini kayak gini. Kalau backlight malam-malam cakep sih, walaupun agak burik gitu tapi lumayan lah. Ini kita coba putar kamera belakangnya ya. Nah kalau kita gunakan kamera belakangnya sebagai selfie kayak gini. Bagaimana teman-teman bisa lihat di sini untuk kamera belakangnya. Dan ini dia ultrawide nya, cakep. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera depannya wis cakep banget ya. Tapi warnanya agak kekuning-kuningan kayak iPhone gitu ya. Cakep sih. Untuk kamera belakangnya ini agak cool gitu ya, beda dengan kamera depannya karakternya. Tapi ini cakep sih, kayak Samsung. Ya, dan ultrawide ini wide banget, keren banget sih. Dan untuk mode portraitnya ini lumayan rapi sih, menurut saya sih lumayan rapi. Untuk zoomnya standar di 10 kali doang. Dan untuk kamera utamanya dan kamera ultrawide-nya ini karakternya masih sama warnanya ya. Tapi untuk kamera makronya ini jauh banget sih warnanya. Dan kalau kita bandingkan ultrawide-nya dengan Samsung S23 Ultra, Samsung A35 ini wide-nya kurang wide-nya dan ultrawide-nya kurang banget. Ya, bandingkan kalau Samsung S23 Ultra ini 0,6 sedangkan Samsung A35 ini 0,5 sih. Tapi lebih wide Samsung S23 Ultra sih. Kalau kita gunakan malam-malam wis cakep banget sih, baik kamera depannya, kamera belakangnya terang banget, cuma kamera ultrawide-nya agak gelap gitu ya, tapi cakep sih. Dan kamera makronya kalau malam-malam juga masih oke, tajam. Kalau kita gunakan mode malamnya malah aneh gitu ya, muka saya aja yang terang. Dan kalau kita bandingkan dengan kamera mode malamnya, ini ya cukup membantu aja sih kamera mode malamnya dibanding dengan ultrawide-nya yang agak gelap gitu ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan dari Samsung A35. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau menurut saya untuk perekaman hasil videonya ya dia natural banget sih, oke. Ya buat teman-teman yang suka ngerekam video dengan mode natural dan juga videonya juga mulus, cakep, bisa putar balik depan belakang, keren banget sih di Samsung ini. Apalagi desainnya ini yang mainstream banget ya, bukan anti mainstream tapi mainstream banget dari dulu kayak gini sih Samsung, dan warnanya cakep banget. Dengan harga 4 jutaan apakah recommended? Menurut saya sih masih recommended, walaupun pesaing-pesaingnya atau kompetitor lainnya di harga segini itu ya prosesornya sudah ngebut banget ya. Ini masih 600 ribuan kalau kita lihat dari Antutu benchmarknya, tapi sekedar Antutu ya sekedar angka saja sih, walaupun memang banyak yang lebih ngebut dari ini. Untuk pakai sehari-hari Samsung itu memang paling recommended ya, cakep. Dan kalau kita bahas di bagian kekurangannya ya mungkin kurang ngebut aja sih, lain-lain
Cakep sih. Ya mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.